Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak. Kami mau cerita ya Mak. Ini tentang Ratna, perempuan dewasa yang memilih jalan hidup untuk mencintai laki-laki yang sudah beristri. Mencintainya dengan setia. Sayangnya, sebagai istri kedua, Ratna harus melepaskan suaminya dengan air mata. Karena publik hanya tahu laki-laki itu suami yang setia. Tidak pernah ada perempuan lain dalam hidupnya, sehingga publik tak boleh tahu kalau Ratna adalah istrinya. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Ratna bekerja di kantor sebuah partai terkemuka di negeri ini. Nggak hanya jadi staf di kantor partai tersebut, Ratna juga ternyata menjadi istri kedua dari salah satu pimpinan partai. Mereka menikah siri. Secara personal, pimpinan partai itu memang sangat simpatik, low profile dan merakyat. Ia juga anggota dewan dari sebuah distrik pemilihan yang dicapainya dari hasil kerja keras turun ke masyarakat. Dan Ratna selalu ada di sampingnya menjadi ujung tombaknya. Setelah dilantik menjadi anggota dewan, Ratna menjadi staf ahlinya. Sayangnya, status pernikahan siri mereka harus disembunyikan. Karena jika publik tahu, itu akan mempermalukan sang pimpinan partai yang juga anggota dewan. Publik hanya boleh tahu bahwa Ratna adalah staf ahli sang anggota dewan yang konon terhormat itu. Tapi diam-diam di kalangan internal partai menyebut Ratna sebagai istri simpanan. Meski sedikit dihormati, tapi tak lebih hanya sebagai istri simpanan. Ratna gak peduli. Dia nggak punya ambisi politik, nggak ingin jadi dewan atau apapun. Dia hanya ingin menjalani kehidupan secara wajar, menikah dan mempunyai anak. Sayangnya, mimpinya untuk mempunyai anak belum terwujud. Sebab menikah saja pun dia harus menikah siri. Bertemu suaminya harus sembunyi-sembunyi. Suaminya tidak akan menceraikan istri pertamanya untuk menjaga status sosial dan wibawa sebagai pimpinan partai. Di depan publik, nama istri yang tercatat adalah nama istri pertama. Publik tidak boleh tahu kalau dia berpoligami, sebab itu akan menghancurkan wibawa politiknya, bahkan menghancurkan wibawa partai politiknya. Partainya bukan partai berideologi agama yang membolehkan poligami soalnya. Namun lebih dari itu, tak peduli penderitaan perempuan, penderitaan Ratna sebagai istri kedua, publik nggak boleh tahu kalau bapak ketua itu berpoligami. Sebagai manusia biasa, berat bagi Ratna menyandang status istri kedua di depan publik, bahkan di depan keluarganya sendiri, apalagi di depan keluarga suaminya. Dia bahkan dicap sebagai perempuan yang merusak rumah tangga orang lain. Dia nggak pernah diizinkan masuk dalam keluarga mereka. Dia nggak diakui sebagai istri kedua. Ratna bahkan nggak diterima hanya untuk datang sebagai tamu di rumah keluarga suaminya. Ratna menyadari semuanya. Dia meletakkan situasi ini sebagai konsekuensi dari pilihannya. Ratna sering harus hidup dalam kepura-puraan. Berpura-pura hanya sebagai staf ahli dari seorang pimpinan partai, dari seorang anggota dewan. Ratnalah yang mempersiapkan semua kebutuhan kerja suaminya sebagai pimpinan partai dan anggota dewan.
Ratna menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk itu semua. Sehingga dia persis sebagai buruh, sebagai tenaga kerja yang gak dibayar. Karena sesungguhnya dia bekerja sebagai istri, bukan sebagai staf ahli. Lalu ketika acara-acara formal partai, maka yang dipanggil dan disebut sebagai istri sang pimpinan adalah istri pertamanya. Ratna menyaksikan bagaimana istri pertamanya dihormati, disanjung, dan difasilitasi organisasi sebagai istri pimpinan. Ratna hanya bisa memandang dan kadang-kadang membayangkan dialah yang berdiri atau duduk sebagai istri sang pimpinan. Malam itu Ratna menangis sendirian di kantor partainya. Dia sudah terbiasa tidur di kantor di ruangan sang ketua. Biasanya, sang ketua akan datang mengunjunginya pada waktu-waktu tertentu di mana orang tidak akan menafsirkan bahwa itu adalah pertemuan sebagai suami istri. Atau saat malam-malam tertentu, sang ketua akan tidur di kantor setelah mendapat izin dari istri pertamanya. Dan ia mengatakan ia bertugas di luar kota untuk 2-3 hari kerja. Itulah saatnya Ratna merasakan hidup wajar sebagai perempuan, sebagai istri dari seorang laki-laki yang kebetulan adalah ketua partai politik. Malam itu, suaminya, sang ketua partai, menemui Ratna. Mereka keluar kantor menuju kota, menyewa kamar sebuah hotel sederhana. Di kamar hotel itulah keduanya menjalankan kewajiban dan menerima haknya, saling berbagi kasih sayang, saling menguatkan untuk menjalani hari-hari panjang selanjutnya. Hanya itulah cara yang mereka temukan untuk hidup bersama secara wajar sebagai suami istri. Ratna menangis. Dia merasa lelah. Ratna ingin hidup wajar bersama suaminya tanpa dibatasi waktu dan tarif, tanpa khawatir dilihat orang. Sabarlah, kata suaminya pelan. Ia memahami perasaan istrinya. Ia mengerti, tapi ia belum menemukan jalan keluar. Karena nama baiknya sebagai pimpinan partai politik dan ternama dan anggota dewan harus dijaga nomor 1. Publik gak boleh tahu dia punya istri kedua yang hanya dinikahinya secara siri. Publik cukup tahu bahwa perempuan bernama Ratna adalah staf ahlinya, bukan istrinya. Ratna menyeka air matanya. Dia menyadari ya itulah risiko dari pilihannya, mencintai dan menikah dengan laki-laki pilihan hatinya. Laki-laki yang sangat dicintainya, tetapi sudah beristri. Keesokan harinya, begitu mereka check out dari hotel, maka Ratna harus kembali menjadi staf ahli anggota dewan. Tiba-tiba tak ada lagi panggilan Mas, yang ada panggilan Bapak. Baik Bapak. Dan Ratna harus tampak hormat di depan publik. Tak ada yang tahu bahwa Ratna menangis di dalam hati, ingin sekali berteriak mengatakan kepada dunia bahwa dia adalah istrinya, bahwa laki-laki di sebelahnya adalah suaminya. Hingga suatu hari, sang suami, pimpinan partai, sang dewan yang konon terhormat itu jatuh sakit. Diabetesnya semakin parah hingga berbagai komplikasi ke jantung dan paru-parunya. Sang dewan itu bahkan tak sempat memberi kabar kepada Ratna. Istri pertamanya, yang pegang HP, yang mengendalikan isinya. Rupanya kan, istri pertamanya itu yang mengatur dengan siapa suaminya boleh bicara, siapa aja yang boleh menjenguk suaminya,
dan tentu saja tidak dengan Ratna. Dia nggak akan mengizinkan Ratna untuk menemui suaminya. Dia tahu rupanya ada perempuan lain, dan dia tahu perempuan itu adalah Ratna. Dan dia nggak bakalan mengizinkan Ratna untuk masuk ke rumah sakit. Dan dia tahu caranya. Aduh, diam-diam hampir tiap hari Ratna ke rumah sakit. Tapi cuman bisa berdiri di depan pintu kamar dan mencoba mengamati. Dan gak sedetik pun istilahnya nih ya, istri pertamanya meninggalkan suaminya. Sehingga Ratna gak punya waktu, gak bisa untuk menjenguknya. Karena dijaga terus sama istri pertamanya. Padahal Ratna cuma ingin memegang tangannya, menciumnya, dan mendoakan kesembuhannya. Sekecil apapun, pasti suaminya akan bahagia jika dia melihat kehadiran Ratna. Begitu pikir Ratna. Tapi itu gak pernah bisa terlaksana. Ya Allah, kasihannya si Ratna. Sakit sekali rasanya menjadi istri rahasia. Sebab jika publik mengetahuinya, reputasi dan karir politik suaminya akan hancur. Dan itu gak boleh terjadi. Ratna boleh hancur, karena dia hanya perempuan, hanya istri kedua, dan hanya dinikahi secara siri. Tengah malam beberapa hari kemudian, Ratna mendapat kabar laki-laki itu sang pimpinan partai, sang anggota dewan yang juga suaminya meninggal dunia. Ratna sangat sedih dan berduka. Ia ingin menjerit, memanggil namanya. Tapi toh gak ada gunanya. Dia bahkan gak bisa datang, sekedar bertakziah untuk melihat wajah suaminya yang terakhir kalinya. Dia gak bisa melakukannya. Dari kejauhan, Ratna memperhatikan dan mengikuti semua proses pengurusan jenazah hingga dikebumikan. Ingin sekali Ratna menjenguk yang terakhir kali, tapi sekali lagi nggak bisa, Mak. Bahkan setelah suaminya selesai dimakamkan, Ratna masih belum bisa menjenguknya. Barulah menjelang malam, Mak, bersama seorang rekan partainya, Ratna menziarahi makam suaminya. Dia menangis terisak-isak, kehilangan suaminya, kehilangan cintanya. Tak pernah sempat merawat ketika dia sakit, dan tak pernah bisa mengucapkan selamat jalan. Ratna menarik nafas perlahan. Hidup yang penuh risiko sosial sudah dipilihnya. Ia harus membayar konsekuensinya. Dan Ratna membayarnya dengan ikhlas. Selamat jalan suamiku. Kehormatanmu sudah aku jaga. Semoga dirimu istirahat dengan damai dan terhormat di sana. Ucapnya dalam hati. Malam itu, Ratna hanya bisa mencium kayu nisan suaminya. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.